Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya untuk mempelajari pelajaran hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Boleh KM-nya membantu Ibu untuk memimpin doa? Berdoa selesai ya. Oke, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Jika sudah siap, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis dan memahami jenis-jenis dari jaringan tumbuhan. Yang kedua, mengaitkan konsep sel dengan jaringan tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan sel dan jaringan tumbuhan sebagai penyusun tumbuhan. Sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya dulu nih kepada kalian. Di sini ada yang suka sayuran? Alhamdulillah ya, suka semua. Di sini ada yang tahu bawang merah itu apa? Yang cewek-cewek suka masak kan? Ada yang pernah membelah bawang merah? Nah, ya, bawang merah di dalamnya ada yang tahu terdapat apa? Iya benar, Gisel suka masak ya. Di dalam bawang merah itu terdapat sel. Sel apa saja yang terdapat di dalam bawang merah? Sel yang terdapat di dalam bawang merah yaitu bernama sel sitoplasma, dinding sel, dan nukleus. Ada yang tahu apa pengertian dari sel tersebut? Oke. Berikut adalah gambar dari sel bawang merah. Bisa dilihat? Coba kalian ingat kembali waktu kalian SD dengan kalian yang sekarang. Perbedaan yang sangat jelas yaitu tinggi badan. Betul tidak? Tanpa sadar, sel akan melakukan pembelahan secara terus-menerus mengganti sel yang rusak dengan sel yang baru. Apakah ada yang tahu kapan sel itu bekerja? Jelas tidak ada yang tahu karena sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Ada yang tahu sampai sini kita akan pelajari apa? Iya benar, kita akan mempelajari struktur sel dan jaringan tumbuhan. Sel terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Di dalam struktur sel terdapat membran sel, dinding sel, dan protoplasma. Dan di dalam protoplasma terdapat lagi 3 bagian. Ada apa saja bagian itu? Ada yang tahu? 3 bagian itu yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Pada dasarnya, jaringan tumbuhan itu terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional, dan yang kedua yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem tersusun dari sel-sel muda sehingga belum terdiferensiasi. Dan sel-selnya juga masih membelah di dalam jaringan meristem. Kemudian sel-sel jaringan permanen sudah tidak membelah lagi dan sudah berdiferensiasi sehingga membentuk beberapa jaringan yang lebih kompleks. Diferensiasi adalah perubahan dari jaringan meristem ke jaringan-jaringan lain. Hasil diferensiasi jaringan meristem yaitu epidermis, kolenkim, sklerenkim, dan parenkim. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas jaringan meristem atau jaringan embrional. Tadi sudah dijelaskan apa itu jaringan meristem atau jaringan embrional. Ada yang ingin menjelaskan kembali? Iya, Danu boleh jawabannya benar ya. Berarti Danu memperhatikan tuh. Jika sudah mengetahui pengertian apa itu jaringan meristem, sekarang kita akan lanjut ciri jaringan meristem. Ciri-ciri yang pertama yaitu ukuran selnya yang kecil, terdiri dari sel-sel muda, dan selnya berdinding tipis. Terdapat beberapa macam jaringan meristem yang terdapat di dalam tumbuhan. Apa saja? Terdapat 3 meristem. Yang pertama yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Terdapat juga meristem berdasarkan asal-usulnya, yaitu meristem sekunder dan meristem primer. Terdapat juga beberapa jaringan meristem dewasa. Yang pertama yaitu jaringan epidermis, jaringan yang letaknya paling luar dari tumbuhan. Lalu jaringan selanjutnya yaitu jaringan dasar. Jaringan setelah jaringan luar yaitu jaringan dasar, terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Dan jaringan kolenkim yang berguna sebagai tumpuan atau penguat pada jaringan muda. Dan jaringan yang terakhir yaitu jaringan sklerenkim, jaringan penyokong yang kuat untuk menyokong tumbuhan ketika ia ingin mati. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk membahas jaringan meristem. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan lanjut. Jaringan selanjutnya yang akan dibahas yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu xilem dan phloem. Jaringan xilem merupakan jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengangkut garam mineral atau air atau zat hara dari akar ke daun. Dan jaringan phloem merupakan jaringan pengangkut yang bersifat kompleks, sama seperti xilem. Dan pembahasan yang terakhir yaitu jaringan gabus. Ada yang tahu jaringan gabus itu apa? Jaringan gabus adalah jaringan yang melindungi tanaman yang bersifat seperti gabus, berstruktur memanjang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama ya anak-anak. Tumbuhan tersusun atas banyaknya apa? Ada yang tahu? Iya, yang benar sel. Susunan sel akan terbentuk menjadi apa? Iya, struktur sel. Struktur sel akan membentuk menjadi apa? Iya, jaringan. Jaringan akan membentuk lagi menjadi apa? Iya, organ. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang tidak mengerti? Ada yang tahu apa saja contoh dari organ? Iya, boleh yoga apa? Iya, akar. Apalagi? Oke, boleh Sinta. Benar, batang. Dan Dani. Iya, daun. Jaringan tumbuhan terdapat atau terbagi menjadi 2 jenis. Apa, Risma? Iya, benar. Jaringan meristem dan jaringan dewasa.
Kita juga sudah membahas jaringan penyokong. Ada yang masih ingat jaringan penyokong itu apa saja? Iya, boleh yoga. Jaringan xilem dan jaringan phloem. Iya, benar. Berarti memperhatikan ya apa yang Ibu jelaskan. Oke, baik. Jadi untuk pembahasan minggu depan kita akan membahas jaringan dikotil dan jaringan monokotil. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Boleh membuat mind map menggunakan aplikasi, boleh menggunakan tangan juga boleh, diberi hiasan agar menarik. Lalu kumpulkan minggu depan di Google Classroom. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika sudah cukup, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan takut salah jika menuntut ilmu, karena orang sukses berawal dari sebuah kesalahan. Semangat terus! Ibu akhiri pembelajaran hari ini. KM boleh bantu Ibu untuk memimpin doa. Berdoa selesai ya. Jangan lupa kalian untuk menjaga kesehatan tubuh kalian, untuk menerapkan protokol jika ingin keluar, dan jika tidak berkepentingan, lebih baik di rumah saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.